Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Pojok Curhat. Jadi di sini kita pengen menyoroti ya, kenapa banyak orderan kita akhir-akhir ini menurun cukup tajam. Ini dari statistik saya sendiri. Kalau biasanya orderan itu harian di angka 500 ya. Sekarang ini merosot teman-teman. Dan ini pernah saya coba juga tanpa iklan. 2 hari tanpa iklan orderannya di angka 200 dan juga 300. Bener-bener ngedrop ya teman-teman ya. Dan sekarang itu juga ada kecenderungan kalau untuk di hari Sabtu Minggu itu sangat-sangat kurang bagus ya teman-teman ya. Oke, yang pertama tentu karena memang trennya toko saya ini kan toko fashion, dan fashion ini sekarang terutama di bulan-bulan Oktober ini ya, ini nggak ada promo sama sekali di fashion. Fashion itu promonya di tengah bulan ya teman-teman ya. Ini saya matikan aja untuk datanya. Fashion itu promonya di tengah tahun, sorry bukan tengah bulan, di tengah tahun. Jadi kalau memang teman-teman pengen nge-push di fashion di tengah tahun ataupun juga di momen Ramadan, selain itu cukup sulit ya teman-teman. Kalau teman-teman pengen terus berjuang di fashion, ada baiknya teman-teman mulai merambah ke yang lain juga. Seperti saya sekarang sudah mencoba untuk merambah ke kosmetik, dan itu bagus. Awal-awal berjalannya kosmetik itu bagus, tapi nyatanya emang kosmetik ini nggak setiap saat ready ya ternyata ya. Kalaupun juga setiap saat ready, biasanya yang punya produk itu sangat banyak sekali di marketplace-nya. Jadi mulai sekarang teman-teman mungkin coba bisa stok satu produk yang berbeda. Seperti saya misalnya, yang biasanya di fashion menggeser ke kosmetik. Kenapa? Biar kalau memang trennya, dalam artian kalau bukan tengah tahun atau juga di luar dari ini apa itu istilahnya Ramadan, masih tetap ada orderan teman-teman. Yang paling stabil ini kalau saya ya, dari pengalaman sendiri, saya juga ada toko buat percobaannya ini ya. Toko untuk baby shop. Baby shop ini stabil ya teman-teman ya. Karena memang baby shop ini memang pelanggan kita nggak akan bisa terus sama. Karena kalau sudah 1 tahun, 2 tahun kan udah beda ya. Dia kebutuhannya udah beda. Misal 1 tahun yang lalu dia masih butuh pampers ukuran S, M, L. Lalu setelah umur 2-3 tahun dia akan naik teman-teman. Jadi akan beda. Untuk pelanggannya akan beda, jadi nggak ada yang loyal banget. Kalau di baby shop nggak ada yang loyal, tapi akan tetap ini teman-teman, akan tetap ada pengganti. Jadi kelahiran itu akan tetap ada. Aman, pokoknya kalau baby shop aman. Selanjutnya juga kalau mau aman, teman-teman bisa di produk kesehatan dan juga kecantikan. 2 ini juga aman banget ya teman-teman ya. Memang kalau di kesehatan, kecantikan, terutama kesehatan itu kan tidak akan selamanya dibutuhkan. Misal kalau kita masuk di obat, maka kalau dia udah sehat, dia nggak akan beli lagi. Tapi beda kalau teman-teman ngambilnya di vitamin teman-teman. Vitamin itu merupakan sebuah kebutuhan yang kontinu teman-teman ya. Dan biasanya kalau memang teman-teman jualan di vitamin, repeat ordernya akan cukup bagus. Termasuk juga ini di produk-produk slimming tea ataupun juga produk-produk diet itu juga bagus, repeat ordernya bagus. Hanya saja seringkali margin keuntungannya itu kalau kita lihat cukup besar. Jadi kedepannya kalau teman-teman produknya itu sudah rame, pesaingnya juga akan cukup besar. Kalau teman-teman siap bersaing dengan pesaing yang cukup banyak, apalagi yang modalnya cukup gede, maka teman-teman bisa masuk ke kesehatan, terutama di produk diet ya, dan juga di produk-produk kosmetik. Kosmetik itu luar biasa teman-teman, ancur-ancuran harganya. Kalau teman-teman siap, nggak apa-apa. Itu ya teman-teman ya. Kalau memang teman-teman nggak siap, tetap di fashion. Tapi dengan persyaratan, fashion itu memang ada waktu-waktunya tertentu. Orang tidak akan membeli baju setiap saat. Membeli baju itu pasti ada momennya ya teman-teman ya. Kenapa tengah tahun? Tengah tahun itu karena seringkali ada liburan ya. Libur panjang dan juga mau masuk ke tahun ajaran baru. Jadi di tengah tahun itu fashion akan cukup naik teman-teman. Lalu kalau di Ramadan udah tahu sendiri karena orang mau mudik. Kalau mudik pakai baju yang lama kan rasanya ada yang kurang. Oke. Selanjutnya juga penyebab di Shopee ini rasanya kok makin lama makin sepi. Sebenarnya bukan sepi juga ya. Kalau kita lihat di promo Shopee Video, teman-teman bisa cek promo Shopee Video yang dulu itu mungkin bisa sampai 15%, 20% ya. Sekarang tinggal berapa? 5% ya.
Pokoknya di antara 5-8% ya. Ini termasuk juga di Shopee Live-nya. Itu kalau di promo yang biasa ya, kalau di golden ticketnya masih lumayan, masih 15%, masih ada yang 20%. Kalau teman-teman pakai live extra masih cukup gede juga. Dan teman-teman coba bisa bandingkan nih, teman-teman bandingkan voucher yang diberikan di toko kita secara normal dan juga di Shopee Outlet. Luar biasa teman-teman. Voucher Shopee Outlet itu 50% sampai dengan 10.000. Teman-teman bisa cek sendiri apa yang saya omongkan ini, bener atau enggak. Tapi vouchernya memang ada teman-teman. Jadi kenapa yang jualan fashion akhir-akhir ini terasa makin merosot? Ya karena coba cek aja. Vouchernya di Shopee Outlet itu sampai dengan 50%. Luar biasa, ini gede banget. Harusnya vouchernya disamaratakan dong ya. Dan juga teman-teman juga udah pasti tahu yang namanya Shopee ini produk terkait di produk terkait. Nah, ini produk-produk kita bahkan yang kita iklankan pun itu akan muncul teman-teman. Di beberapa video sebelumnya sudah saya tampilkan bahwa produk terkait ini benar-benar ganggu ya, termasuk di iklan, dan dia hanya nggak muncul di Shopee Mall dan juga di produk termurah. Kalau kita pakai produk termurah, maka seringkali rekomendasi harga yang diberikan sama Shopee ini adalah di bawah HPP teman-teman. Jadi nanti teman-teman bisa cek lagi apakah mau pakai produk termurah dengan konsekuensi teman-teman aman produknya, nggak ada ketempelan dalam tanda kutip ini kayak iklan yang sangat nggak pantas ya yang diberikan sama Shopee berupa produk terkait tapi harganya lebih murah. Ini bener-bener efeknya jauh banget ya. Saya sering kali ngiklan dan karena efek dari produk terkait ini terus terang iklannya juga jadi kurang efektif teman-teman. Harus ada perubahannya ini ya. Dan terakhir tentunya juga trafficnya itu akhir-akhir ini cukup ngedrop ya. Dan salah satu cara untuk menaikkan traffic hanya bisa dengan iklan teman-teman. Sayang sekali ya, hanya dengan iklan. Kalau teman-teman punya pelanggan yang cukup atraktif dan juga selalu ikut live teman-teman, maka di live itu juga masih bagus. Kalau Shopee Video akhir-akhir ini kurang bagus sih. Saya ngelihatnya Shopee Video itu trafficnya berbeda dengan beberapa bulan yang lalu. Mungkin teman-teman yang main di Shopee Video juga akan merasakan, kecuali teman-teman main Shopee Videonya itu membuat narasi, ini beda teman-teman. Shopee Video kalau hanya video produk, ini sekarang udah nggak manfaat. Karena sekarang udah gampang banget bikin Shopee Video berupa produk. Tinggal kita masuk ke bagian produk, buat dari gambar udah bisa. Kalau teman-teman pakai Shopee Video yang berupa narasi, itu masih lumayan teman-teman. Tapi kalau teman-teman pakai Shopee Video dari foto produk, itu sudah nggak ada manfaatnya. Sama aja dengan teman-teman nggak buat video sama sekali. Oke teman-teman ya, untuk kali ini itu aja sharing kita. Jadi memang akhir-akhir ini mau nggak mau kita harus pakai yang namanya iklan. Solusi satu-satunya sih. Yang penting ROAS-nya bisa dijaga dan juga teman-teman tetap dapat keuntungan. Itu aja sih ya. Oke, hari ini itu aja. Sampai jumpa di video selanjutnya dari Pojok Curhat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lihat ya bulan depan masuk ke 11-11 dan juga 12-12 mungkin ada perubahan. Kalau untuk saat ini bener-bener sepi teman-teman.